Waalaikumsalam. Iya. Bang, gue pengen nyanyi dong. Lagu apa? Lah, lagu apa aja bisa gua. Kan gua gini-gini juara 1 lomba nyanyi. Sepet Shop. Iya. Mau nyanyi lagu apaan? Hah? Lagu apaan? Lagu urusan dunia. Apa tuh? Kalau urusan akhiratnya bayarannya. Nih lu lihat penampilan gue hari ini. Peci putih, muka hitam. Ini gue jatuhnya udah kayak Oreo patah. Abis nih kalau gue pikir-pikir ya. Kenapa itu? Ini kesalahan orang tua gue dulu. Kenapa tuh? Dulu kan dikasih masukan sama nenek gue. Ya. Lu kalau lagi hamil, banyakin baca surat Maryam, kok nggak surat Yusuf. Kalau anak lu cowok, lahirnya ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya, Kalau cewek cantik kayak Maryam. Ya. Mak gue malah baca surat jin. Jadinya begini gua. Gini jadinya? Iya. Aduh. Tapi parah Tadi gua pas OTW Bang Abi. Gua OTW di jalan kan. Gua nemu tali. Tali gua bawa. Belum jauh diteriakin warga. Woi, woi, woi. Emang apa? Talinya ada kambingnya banyak. Lu kalau mau maling jangan nyicil. Tapi gimana ya? Iya. Lu apa lagi lu? Lu apaan lu? Lu punya jokes apaan coba dah? Nah nih, lu gaya-gayaan pakai kacamata lu kenapa emang coba? Loh, biar gua kelihatan keren. Ya elah, pakai kacamata tuh di atas kalau lu, Bang. Emang apa di atas? Yang minus kan otaknya, bukan matanya. Wes. Elah. Lu kalau ngomong liver to me ya. Hati-hati nih aku. Hati-hati sama gua. Ayo. Buset. 5 episode. Salim terus. 5 episode. Salam masa depan masih. Oh iya. Masya Allah. Ukti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ini mohon maaf, perasaan kita lebaran masih jauh. Pak Abi udah mesen beduk aja nih. Pak, dikurangin ya. Mohon maaf ini. Masya Allah Abi, bacaannya juz ya Allah rajin puasa-puasa. Wih Anas, Masya Allah. Iyalah. Mana? Apanya? Mana buku ngaji lu mana? Ngapa lu? Ya Allah Hatma. Mana dia? Kemarin orang tahu sholat. Kemarin orang tahu terawih. Iya kan? Sholat subuh kagak. Zuhur kagak, asar kagak, maghrib aja ame Isa mau lo kodoin. Lu kagak ngaji nih hari? Nggak ada, Pok. Kenapa kagak ada? Buat apaan juga ngaji? Waduh, astagfirullahaladzim. Ini aja jus ama, namanya jus ama, jus punyanya Hatma. Lu aja nggak ngaji, astagfirullah. Ngawur nih, Gi. Nah, Gi. Oh. Iya lu. Astagfirullah. Kenapa nggak ngaji? Hah? Karena mau jadi apa? Ini udah mau dikit lagi lebaran, pahala lo juga belum ketahuan. Ya kan, yang lain pada ngaji. Betul. Lu nya kagak. Tar dulu. Lu megang bukunya doang apa ngaji juga? Alhamdulillah kalau Ani sih udah hatam, Po. Apanya hatam? Nih jangankan juz ama. Waduh. Cerita orang tua aja saya udah hatam. Cerita Nabi lu paham? penderitaan itu, Bi. paham. Masya Allah. Semuanya lu paham? Semuanya paham. Yang ada 10 kan Nabi? Kagak dong. Itu malaikat. Duh, ilah. Sama aja nih abang-abangan gua nih Tapi setidaknya mereka ngaji lu kagak. Iya Gimana lu. sih? Nggak mau. Ngaji, Mak. Ya Allah. Siapa yang doain orang tua ya kan udah kagak ada. Yang doain siapa, Mak? Doa anak soleh, Mak. Sabar, Po. Doanya anak soleh, Mak, yang diterima sama Allah. Po, dia anaknya Mas Mami, bukan anaknya Soleh. Iya lagi. Iya. Oh, soalnya siapa, Pok? Mami soleh. Bukan. Mas Mami, maafin aja ya. Tapi anaknya kagak ngaji nih, bener-bener lu ya Allah. Itu kenapa lu nulis apa gue tanya? Tolonglah, saya dikurung di musola ini. Ngapa? Siapa yang oke, maaf. Waalaikumsalam. Cakep, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Iya, Ibu gelang celinguk aja kayak der, Bu. Ini siapa? Ceritanya Ustazah. Iya. Ustazah. Aja. Ceritanya. Nih, Po. Cakep. Po, aneh jelasin dulu ya. Iya. Nih teman aneh yang sebelah kanan. Nih alhamdulillah nih, lahirnya di Jeddah.
Masya Allah. Enggak, maksudnya jeda 3 menit baru air ketuban. Iya. Abi tidak boleh ngomong seperti itu pada Umi ya. Pada Umi. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, Ci. Kesenangan dia nanti. Jangan kayak gitu ya. Nggak boleh. Ini abah ini. Cemburu ya? Abah. Aduh, cemburu rebutan dong. Ini udah pada apal ngomong-ngomong. Udah dong. Tuh, ngaji lu, ngaji. Kita udah hafal. Berapa juz, Ci? Po, Hafal semua. mungkin anak-anak sekarang tuh harus ada iming-iming kali, Po, biar dia semangat. Betul. Iming-iming. Biar lu jadi kayak gua tuh, Gue dengerin. mau tes dulu yang bilang-bilang iya gue apal. Tak semudah itu. Coba Lu tahu nggak? Gua dulu itu masuk di... lu. Wah. Orang tua. Gua juga udah tua. Enggak amat tua, enggak. Tuanya kencengan ya? Iya, tuanya kan. Gua ini sekarang dulu dipanggilnya Kopit. Kopit. Penghafal Al-Quran itu. Hafiz, Hafiz. Hafiz. Salah ya? Kalau Covid ya nggak sekolah Iya. bertahun-tahun. Lu si Nani kita ke Banson. Oh iya benar. Permisi maaf perempuan duduk dong. Gimana sih laki-laki nggak peka? Diri dong. Diri dong. Mau Ya diri? Allah. Iya. Mau duduk apa mau pangku? Awas lu ya, lu kesana kan. Astagfirullah. Jadi gimana, Neng? Ya Allah, lihat tuh pada bawa buku ngaji, Iya, ya kan? Masya Allah, Abi, Anas, Nindi. Ya Allah, Fei. Ya Allah, bawanya dosa aja. Gimana sih? Tuh, Po, kalau anak santri mah begini. Iya dong. Aku setiap malam doain kamu tahu. Biar apa, biar apa, Bi? Kamu tahu nggak doanya kayak gimana? Gimana? Perasaanku Ya lo nggak enak. Allah, jauhkanlah hamba dari godaan setan, ya Allah, gitu. Lu mau gombal. Lu mau gombal. Iya dong. Setan ada dia ya. Gimana mau ngaji? Iya kita mau ngaji. Mau ngaji tapi nggak bisa, sekarang tuh auranya panas Iya gitu. karena ada setan di belakang kita. Astagfirullah. Ya Allah. Lihatnya ke gua semua. Ya, gimana? Oh, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, emang sekarang tuh setan udah bisa ngaji. Udah bisa ya. Bismillahnya udah bagus sih. Bismillahnya Bismillah aja nih. doang. Lanjutin. Lanjutin. Allahu la ilaha illahu la Mohon ilaha. maaf. Lu kalau ngaji mata lu jangan ke atas, jatuhnya lu sakaratul maut. Iya. Gini. Iya, Bang. Coba ke lu deh. Iya, abangnya ke sono aja. Ya udah. Serem banget ya. Coba ulang. Tadi kayaknya kurang lengkap lu ngaji. Lu baca apa sih, Bi? Bi lagi. Ayat kursi. Ayat kursi. Yes. Karena yuk. Coba bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Allahu la ilaha. Sekali aja Allahu la ilaha. Terus Bentar deh, Po, bentar deh, Po, kita kumpulin keluarga aja dulu deh, Po. Gua bukan syahadat, Bi. Oh, bukan. gini. Kalau ampe ntar ini jam berapa nih? Nih. Jam setengah. Ampe nanti buka, lu bisa apal tuh Al-Baqarah semua. Jangan Al-Baqarah tadi katanya ayat kursi. Tadi bukan Al-Baqarah. Iya. Panjangan. Kalau lu bisa apal sampai kolahnya bener. Kolah. Oh elah. Lu mau apa buka puasa? Mau masakin. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Oke, kalau gini kan Halal. tertantang nih gua nih. Pok, nih. Tapi kalau puyeng, lu sebelah sini boleh nggak? Puyeng. Tapi, nah kan Mas Kample nggak rebet tuh. Iya. Kalau ntar pas buka puasa lu kagak apal tuh Yasin. Kok Yasin lagi? Balik itu lagi. Aduh. Tadi lu panggil keluarganya, gue mah menyempurnakan aja. Ayat Kalau kursi. tuh ayat kursi lu kagak apal, lu sapu lapel Masjid Istiqlal sebulan. Deal. Nggak mau lah. Setuju. Deal. Gini, nggak mau. Istiqlal kecil. Kecil di mata empok, di mata saya lebar. Lebar. Ya, lumayan nih ada waktunya sampai beduk maghrib ya. Challenge ACC. Salaman dulu. Aja. Oh iya. Challenge. ACC. Artinya. Accepted. Saya ke surat ya. Ke empok itu ayat kursi, ke mereka berdua ayat cinta. Oke? Boleh. Oke, saya cabut dulu. Jangan salah lu ya.
Nah, pinter, bagus. Nah, udah cabut nih. Udah waktunya kita Ngaji, betul. Jadi semuanya kita awali dengan Empok saliman dulu. Ya, ngaji dah. bisa diikuti kolanya. boleh dibuka dulu. Oh iya, benar Buka, lupa. Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa sih langsung diem giliran gua ngaji? Gua Heran, enggak pada heran. Gak percaya, pada heran banget. Pada heran. Ya Allah. Nggak bisa. Ayo. Astagfirullah. Coba, Po. Nanti kita ikutin. Itu Pak. Ini kode-kode nih suara ini minta in frame gua rasa nih ya. Kok. Gua baca satu surat pendek yang mengajarkan kita apa itu keikhlasan. Karena puasa mengajarkan kita tentang keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cakep bener. Astaga. Pak. Semua percaya. Pak, lu baca kayak gitu sih langsung berkeringat nih, Pak. Beberapa menit kemudian. Panasan ya. Ingat mati, ingat sakit. Apa sih, Ma? Udah hafal. Oh iya, sorry. Udah hafal. Udah. Wih, mantap. Tenang. Duduk. Capek duduk. Gantian. Kalau duduk gede banget soalnya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Surat apaan tuh tadi? Duh, bangga nih gue nih. Langsung. Bangga nih, ya Allah. Kamera yang mana kamera? Semua. Oke. Siap. Aduh, bener. Dia lagi ketawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahum ma fis samawati wa ma fil ard man zalazi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasya kursiyuhus samawati wal ard wala yaudduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Amin, Masya Allah. Sini duduk lagi. Rusakin properti. Potong filter lu. Gue tahu lu deg-degan banget, takut salah. Kalau kita retake kan malu ya. Iya, Pak beneran keringetan kok. Iya, ya Allah kasihan. Bagus juga. Iya dong, Po. Saya kan mengaji ternyata itu menenangkan hati, mengusir setan-setan yang terkutuk. Kok kata Empo kalau Atma apal pengen dimasakin apa? Pala kucing apa? Bukan. Sate. Saya minta ini dong, menu hari ini sate Padang. Nah, Iya. cocok tuh. Nanti kita bikinin Lumayan city feeding. requestnya enak juga. Boleh. Boleh? Request sate Padang sama orang Padang. Request sama orang Minang. Serangan Jambo. Iya. Aku rasa gadang, Wak. Ambo tagap piti, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak gitu. Ambo. Terima kasih ya. Permisi, kita tolong dipegangin ya. Oh iya. Permisi, terima kasih. Ambo, awak makan nasi Padang kaki diangke. Enggak sopan. Makan di sini kakinya diangkit. Jauh ya. Maksudnya diangkat. Tahu gue gitu. Diangke. Aduh. Enggak sopan. Kok duduk, Pak? Iya, ntar lagi berdiri lagi gue. Iya. Aduh. Mana, Po? Nggak seneng gue lu pada bisa ngaji. Ternyata bisa juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sukidi, kabar baik. Silakan monggo Bapak. Duduk, Monggo, Pak. Bapak di tengah aja. Gitu. Ini pesenannya Bapak belum jadi nih. Belum nggak apa-apa. Oh, belum. Gimana, Pak? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Semuanya. Lu apa gue Gini gitu. Tadi saya gini, Pak. Saya tuh pertama-tama disuruh ngaji sama mbak saya, sama teman-teman saya nggak mau, Pak. Ternyata saya dikasih tantangan, dikasih challenge, lalu saya bisa menghafalkan satu surat. Alhamdulillah saya lancar, Pak. Alhamdulillah. Lalu kalau satu pertanyaan saya boleh mengajukan ya, Pak? Nggak boleh. Aduh. Mau jarene iki di briefing. Soalnya
Soalnya DE sing guyon. Oh iya. Gak apa-apa nek kuwi. Ora oleh guyon. Ini buat apa nih, Pak? Oke. Pak Raden, jadi Bukan Pak Raden, bukan Pak Raden. Pak Tarsan. Pertanyaannya apa? Pak Ustadz. pertanyaan saya gini, Pak. Kita kan dianjurkan beribadah itu untuk mengaji, dianjurkan oleh Islam tuh mengaji, Pak. Betul. Nah, itu untungnya apa bagi saya pribadi? Ngoten mawon, mau nggak sketsa akan dijawab. Jadi begini adik-adik. Bukan lo. Oh, iya Pak, ayo Pak. Monggo, Pak. Jadi ibadah itu bentuk dari satu ketulusan kita kehadirat Tuhan. Oh, oke. Karena itu unsur dalam ibadah itu harus ikhlas. Bukan karena ingin dilihat Mbak Salimah, bukan karena ingin dilihat kawannya, tapi berangkat dari ketulusan kehadirat Tuhan. Jadi ibadah itu mengandung bahwa kita tunduk semata-mata hanya kehadirat Allah SWT. Karena itu Pak. ibadah yang disertai dengan motif-motif lain itu menjadi tidak begitu punya makna yang berarti. Ibadah hanya semata-mata kehadirat Tuhan. Tetapi ingat, itu hanya ibadah yang terkait dengan Tuhan. Ibadah dalam Islam itu maknanya cukup banyak. Mas ke tempat kerja juga ibadah. Mbak Salimah kesini juga ibadah. Iya Pak. Mas Abi, Saya Abizar Pak. Mas Abizar ke sekolah juga bagian dari ibadah. Tapi yang penting selalu diniati hanya karena Allah mencari ridha Allah Ta'ala. Siapa? Pinter sekali. Alhamdulillah, Pak. Orang kopi aja dipakai terus nih, Pak. Orang dia lahirnya di musola sih Pak. Sunat disunatin sama jin. Sunatin jin. Iya. Jadi gitu Pak Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih. Pertanyaan saya udah itu aja, cukup itu aja Pak Ustadz. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kepada Pak Ustadz. Jangan lupa ya, Apa Pak Ustadz? Pisau. ibadah itu harus terwujud dalam perilaku sehari-hari yang luhur, yang mulia, Betul. yang sesuai dengan panduan Quran, Siap, dan Pak. sesuai juga dengan panduan kita hidup bernegara. Betul. Siap. Jadi sebagai anak muda harus selalu memberikan contoh kepada Yang lebih tua. yang lebih tua dan yang lebih muda dan sebaya, Iya, Pak. teladan bagi sesama. Betul. Siap. Pak, terima Jangan kasih. ditahan ketawanya. Pak, ada yang mau tanya nih. Ya. Boleh, Ustadz? Boleh. silakan. Ya, Be. Mau tanya Ustadz, gimana sih sejarahnya turunnya Al-Quran? Dan kenapa peristiwa jatuhnya Al-Quran ini dianggap begitu istimewa oleh umat agama Islam? Pertanyaannya luar biasa ya. Iya, berat itu. Berat. Nah, saya kira perlu 1 semester untuk menjawab itu. Lama. Sejarah turunnya Al-Quran itu Iya. memang terkait dengan bulan Ramadan. Ada satu passage dalam Quran berbunyi bahwa syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Quran. Kemudian ada lagi dalam surat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan juga ada juga pada ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi 3 ayat ini memberikan satu pesan bahwa turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana mekanisme turunnya Al-Quran? Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi dan juga the greatest authority in tafsir, otoritas terbesar dalam penafsiran Quran, memberikan satu penjelasan bahwa turunnya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya, langit dunia, dalam satu paket, jumlatan wahidatan, in complete manner. Nah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad diturunkan secara bertahap, secara berangsur, secara gradual, secara nujum. Nujuman itu mengandung makna gradual, berangsur-angsur. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, kadang
lebih dari itu, Jadi kadang langsung surat. satu Al-Quran turun kepada Nabi. Berarti nggak langsung satu itu? Enggak langsung satu. Berangsur-angsur. Ya. Tahap seperti itu ya Pak. Yang langsung satu itu dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya, langit dunia. Nah, dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW itu dilakukan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ada sejumlah penjelasan. Penjelasan pertama adalah itu untuk memudahkan Nabi Muhammad membaca Quran, menghafalnya, dan juga sahabat setelah Nabi menerima wahyu, biasanya Nabi membacakannya kepada sahabat. Itu sebenarnya makna Quran itu disebut sebagai tilawah. Tilawah itu dalam bahasa Inggrisnya recitation. Recitation. Yes. Recitation itu dalam bahasa Indonesia apa? Apa Mas? Recitation itu dalam bahasa Indonesia menyebarkan. Salah, Mbak Salimah. Mbak Salimah tahu? Ayat atau syair, Pak? Bukan. Ada yang Salah lagi. recitation atau tilawah. Recitation. Iya. Itu kalau kita ngirim paket kita Ayo ini satu lagi apa recitation? Recitation itu yang buat bangun rumah itu ya? Oh, mesti loh. Jadi itu maknanya adalah Apa Pak? bacaan. Baca. Jadi Quran itu yang bacaan, di-recite, yang ngomong di-recite, itu yang tadi. dibaca. Jadi itu diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui bertahap, itu sebagai satu bacaan yang dihafal oleh Al-Qurra. Al-Qurra itu adalah reciters atau readers of the Quran. Bukan riders, readers. Para pembaca Quran. Mereka lah yang disebut orang yang menghafal Quran. Oh, disebut reader. Ya, Pembaca Membaca. Quran. Karena Quran itu dalam tradisi Islam memang awal dalam tradisi Islam Quran itu memang bacaan yang tersimpan dalam hati. Itu artinya dulu kita tidak memperoleh satu seperti halnya mushaf hari-hari ini yang kita lihat di masjid misalnya ya. Tetapi lebih tradisi untuk membaca firman Tuhan. Jadi the act of reciting divine words. Jadi kalam Tuhan itu dibaca di kalangan sahabat, dibaca oleh Nabi, dibacakan kepada sahabat, kemudian sahabat kepada pengikutnya yang disebut dengan tabi'un, dan seterusnya. Nah, Jadi awal mula syiar berarti ya? Awal mula tentang Quran di situ. Jadi dalam periode itu yang terjadi sebenarnya the ongoing process of recitation. Jadi proses bacaan Quran yang sedang berjalan, berlangsung. Karena apa? Karena wahyu sedang berjalan selama periode kewahyuan itu. Mengapa ini penting? Karena ini menandai satu, the age of prophecy. Zaman kenabian. Nabi memperoleh wahyu pertama, Iqra itu perintah untuk membaca, itu menandai bahwa ini baginda Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi. Ya. Jelas semuanya? Jelas. Ya. Jelas, Ustaz. Ada pertanyaan? Iya, tadi mau tanya. Ya. Jangan udah lupa. Kagak, maksudnya berhubung tadi penjelasan Ustadz udah lengkap deh ya, Po ya. Iya, iya. Nih, ngomong-ngomong sate kita udah kelar nih, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Wih, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk Pak Ustadz. Terima kasih. Ini sate mana? Siti Piding. Siti Piding. Yang ini untuk saya ya. Untuk bisa lima dong. Untuk Mas Salimar. Kan guru ngajinya Aing. Ini ngomong-ngomong tadi katanya mau masakin. Nanti lihat nengok sana dong. Sebanyak itu. Angkat. Nyicil dulu. Kasih lihat. Dicicil dulu. Tuh Lontongnya dulu. Segitu. Ya, itunya dulu. Alhamdulillah, I Ya, boleh like it. ketupat dulu boleh. Iya. Enak sekali ini. Ini apa nih filosofinya sate Padang? Oh ada. Aduh. Aduh tisu dah. Oh iya. Tisu dah. Oke dah. Apa Jangan nih? pakai surat. Apa ini Uni? Coba dijelas no, belum posino. Bukan gitu. Kalau nggak bisa nggak usah. Yo. Iya. Yo. Boleh diperbesar? Apa sih?
Filosofi sate Padang. Nah, Filosofi sate Padang. Ya. untuk filosofi yang pertama, Pak Ustadz, yaitu keberagaman dalam satu hidangan. Nah, kenapa itu keberagaman? Keberagamannya di? Beragamannya di Ada kuahnya, ada lontongnya, sorry, ada dagingnya, salah. Ada satenya, ada tusuknya, ada bawang gorengnya. Jadi kalau sate ini tanpa bawang goreng rasanya kurang, Pak Ustadz. kurang nikmat gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada kekuatan dan ketahanan, dan yang terakhir yang kemana ya kameranya ya? Kesederhanaan dengan kedalaman rasa. Jadi sate Padang ini mengajarkan tentang apa, Uni? Mengajarkan Keberagaman. tentang keberagaman, Terus kekuatan, lagi. pentingnya menghargai hal-hal sederhana dalam kehidupan. Merdeka! Kok saya takut ya, Po? Ya, demikian pembacaan puisi dari RT 2. Bukan dong. Bukan. Saya pikir dia mau marah tadi. Ini kok puasa-puasa marah. Habib pasti mau nanya satu lagi. Ya itu. Silakan. Ini soalnya ada hubungannya sama turunnya Al-Quran ke bumi, ke dunia. Hikmah dari nuzulul Quran. Peristiwa nuzul Quran. Iya, betul. Hikmah pertama adalah agar kita selalu hidup dalam cahaya Quran itu sendiri. Jadi Quran itu tidak sekedar dibaca, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cahaya Quran itu menerangi kita dalam aktivitas sehari-hari, dalam persahabatan, dalam kepekaan kepada sesama, dalam menyantuni kaum fakir, dalam menolong kepada sesama. Kan menolong. Fakir. Sehingga yang kita hayati dari Quran itu adalah the living Quran. The living Quran. Artinya Quran yang hidup, yang bersama kita, yang menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keragaman, dalam kehidupan kebangsaan, dalam kehidupan keindonesiaan. Misalnya tadi disajikan keberagaman. Dalam Quran juga ditekankan betapa pentingnya kita untuk berpegang teguh pada kebinekaan itu sendiri. Karena kebinekaan itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Yang tidak mungkin kita lawan, tetapi harus kita syukuri, kita rawat, kita jaga sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bagian dari rencana Tuhan yang baik untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Pengamalan Pancasila pun adalah sedikit dari pengamalan terhadap Al-Quran berarti. Betul. Karena sumbernya Pancasila dibuat Bung Karno juga dari hasil beliau membaca Al-Quran, saya rasa juga. Siap. Matur suwun Pak Ustadz. Jawabannya sangat sae jawabannya. Alhamdulillah. Sae. Tapi saya senang kamu pinter baca Quran. Alhamdulillah. Semoga itu menjadi teladan bagi anak-anak muda. Betul. Agar pinter membaca Quran. Tetapi jangan lupa juga diamalkan dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup ya, Pak. tapi juga sebagai guidance. Guidance apa tuh? Of course. You don't understand, I know you don't understand. I Oke, kalau gitu tajilan yuk. Inspirasi Ramadan PDI Perjuangan. Masuk surga yuk bilang amin.
Jalotong mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga amal ibadah puasa kita berjalan dengan lancar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa. Salam lembar.